Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, puji syukur kita boleh kembali bertemu di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai persekutuan doa malam hari ini, saya persilakan untuk setiap kita boleh tenangkan hati kita. Kita mau masuk hadirat Tuhan, kita mau mengambil waktu saat teduh sejenak di hadapannya. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita mau angkat hati kita. Kita mau sembah Dia Allah yang kudus. Karena ketika kita menyembah Dia, kita tahu Roh-Nya bekerja saat ini. Dan Dia hadir di tengah-tengah kita. Kita mau naikkan pujian kita. Saat ku menyembah-Mu Tuhan. Lewat penyembahan kami, pujian kami, Engkau bertata Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Engkau sekali lagi berikan kami satu kesempatan indah Tuhan untuk boleh bersama kami bersekutu di dalam persekutuan doa pada malam hari ini Tuhan. Benar Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan. Ketika kami menyembah-Mu Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati untuk menyembah-Mu. Di situ Roh-Mu bekerja atas setiap kami Tuhan, mengurapi kami, melawat setiap kami. Bahkan ketika kami menaikkan puji-pujian penyembahan kami, Engkau bertata di atas segala pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Saat ini kami mau membawa hati kami. Kami mau bersekutu di dalam persekutuan doa, menaikkan doa-doa kami. Biarlah Tuhan Engkau yang mendengar seru doa kami dan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap kami dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan, Engkau juga yang memimpin persekutuan doa ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Urapi hamba-Mu juga yang menyampaikan pemberitaan firman. Pakai dia dengan kuat kuasa daripada-Mu Tuhan. Sehingga setiap kami yang mendengar, kami sungguh dikuatkan, kami sungguh dihiburkan, kami sungguh diteguhkan iman kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persekutuan doa malam hari ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita percaya Tuhan kita, Dia selalu dekat bagi setiap kita. Ketika kita datang mencari wajah-Nya, Dia ada di sana bagi setiap kita. Bahkan ketika kita membutuhkan Dia, Dia ada bersama-sama kita. Betapa kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang penuh kasih dan sayang. Kita mau naikkan pujian ini. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah bagi setiap kami Tuhan, yang membutuhkan Engkau, yang terluka Tuhan. Engkau bukan Tuhan yang jauh daripada setiap kami. Ku cari wajah. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu Tuhan, ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan.
Kita akan masuk dalam pokok-pokok doa kita malam hari ini. Yang pertama, kita akan secara pribadi doa untuk secara pribadi diri kita. Kita tahu kita manusia yang penuh dengan kelemahan. Seringkali mungkin kita jatuh di dalam dosa dan pelanggaran kita. Bahkan ketika mungkin kita sedang diuji oleh Tuhan, Tuhan izinkan cobaan itu datang. Seringkali kita mungkin mengerutu, seringkali kita mungkin marah dengan Tuhan, kita kecewa dengan Tuhan. Mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Terlebih kita juga doakan untuk setiap pergumulan kita. Masing-masing tentunya ada banyak pergumulan yang kita hadapi. Baik itu mungkin di dalam keluarga, di dalam keuangan, ataupun di dalam studi pekerjaan kita. Mari kita mau serahkan di hadapannya. Kita masing-masing secara pribadi berbicara bagi Tuhan. Mohon Tuhan yang menolong setiap kita. Saya berikan waktu untuk setiap kita berdoa secara pribadi di hadapannya. Amin ya. Lalu yang kedua, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Kita doakan untuk persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kita agar selalu terjaga dan tetap kokoh, dan bangsa kita dihindari daripada perpecahan. Kita doakan untuk keamanan, ekonomi, hukum di negara kita, serta kesejahteraan rakyat. Bahkan kita juga berdoa untuk Bapak Presiden kita, Wakil Presiden, Kabinet serta Gubernur beserta jajarannya, agar Tuhan senantiasa memberikan mereka hikmat bijaksana di dalam memimpin negara kita Indonesia, negara yang besar ini. Biarlah Tuhan yang memberikan mereka kekuatan, Tuhan memberikan mereka kemampuan dan juga hikmat. Kita bersama buka suara untuk bangsa dan negara kita. Bapa, saat ini kami juga bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa kami dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah di dalam persatuan dan kesatuan negara kami agar tetap kokoh, tetap teguh Tuhan, dan tidak mudah dipecah belah oleh apapun ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, berikan kami juga keamanan di dalam negara kami Tuhan. Jauhkan dari segala konflik, jauhkan dari segala perpecahan Tuhan. Kami juga berdoa untuk ekonomi, hukum di negara kami. Biarlah ekonomi di negara kami boleh kembali stabil Tuhan. Bahkan juga untuk hukum boleh dilakukan dengan seadil-adilnya Tuhan di negara kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesejahteraan negara bangsa kami, rakyat kami. Biarlah Tuhan setiap para pemimpin negara mereka boleh terus memikirkan akan kesejahteraan rakyat mereka Tuhan. Dan bukan kepentingan golongan ataupun kepentingan mereka sendiri Tuhan. Tapi memikirkan akan rakyatnya ya Bapa. Kami berdoa untuk para pemimpin negara kami, Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Menteri maupun juga untuk Gubernur dan jajarannya. Berikan mereka hikmat, bijaksana di dalam memimpin negara kami. Beri mereka kekuatan di dalam memimpin negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan negara kami dalam tangan. Biarlah Tuhan yang memberkati negara kami. Tuhan yang memulihkan negara kami Indonesia tercinta ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersatu hati berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur. Amin. Yang kedua, kita akan berdoa untuk percepatan vaksinasi agar Indonesia bisa segera keluar daripada krisis COVID-19. Kita doakan untuk vaksinasi ini boleh berjalan, boleh aman dan baik, dan boleh diterima oleh masyarakat semuanya. Kita doakan juga masyarakat dapat tetap disiplin dalam menjaga akan protokol kesehatan. Walaupun juga mungkin sudah divaksin, biarlah masyarakat tetap disiplin dalam menjaga protokol kesehatan. Kita bersama buka suara untuk doa ini. Bapak, kami juga berdoa untuk percepatan vaksinasi ya Tuhan, yang sudah berlangsung beberapa lama ini Tuhan. Tuhan yang menolong agar vaksin ini pun boleh aman, boleh baik dan diterima oleh kami semua Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk peralatan medis maupun juga untuk tenaga medis, biar Engkau yang menolong mereka di dalam vaksinasi ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk masyarakat tentunya agar tetap boleh menjaga akan protokol kesehatan Tuhan. Walaupun mungkin sudah menerima vaksin, tapi biarlah kami boleh tetap disiplin di dalam menjaga akan protokol kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan percepatan vaksinasi kami di negara kami ini dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Kita akan kembali naikkan pujian kita. Saya undang kita Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Di mana perikopnya persaudaraan yang rukun. Sungguh alangkah baiknya ketika saudara-saudara kita semua boleh hidup rukun di hadapan Tuhan. Betapa baiknya dan indahnya ketika kita hidup bersama, saling rukun. Kita boleh naikkan pujian ini. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Ya, sungguh alangkah baiknya ya ketika kita semua saudara-saudara seiman, kita boleh hidup rukun bersama, tidak ada perbedaan di hadapan kita, semua berharga di hadapan Tuhan. Amin ya. Kita akan kembali naikkan pujian kita, tetap bangkit berdiri. Kita mau satukan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau saling bersama-sama bergandengan tangan dalam satu iman, di dalam satu kasih sebagai keluarga kerajaan Allah. Oleh karena masih pandemi COVID, mungkin kita tidak akan bergandengan tangan, tapi ketika Bapak Ibu mungkin bersekutu di dalam keluarga masing-masing, boleh saling bergandengan tangan nanti. Kita akan naikkan pujian ini, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih
satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Ya, Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, kita akan kembali masuk di dalam doa kita pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan doakan untuk hamba Tuhan, BPJ dan juga pelayan-pelayan yang mimbar yang saat ini masih aktif untuk pelayanan. Kita doakan agar tetap solid di dalam pelayanan, semangat dan juga setia di dalam pelayanan. Kita juga doakan untuk persiapan ibadah onsite atau tatap muka. Kita doakan agar boleh cepat terlaksana dan sungguh boleh dipersiapkan dengan baik oleh setiap hamba Tuhan maupun BPJ yang saat ini sedang gumulkan. Kita sama-sama doakan pokok-pokok doa ini, kita bersatu hati berdoa. Bapak, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk hamba Tuhan kami di tempat kami Ampera ya Tuhan, untuk Bapak Kanis, untuk Miss Rebecca maupun juga Saudari Desi, bahkan juga untuk Bang Jeffrey di dalam pelayanan kami Tuhan, BPJ dan juga pelayan-pelayan mimbar yang masih aktif di dalam pelayanan. Kami doakan Tuhan agar kami selalu sehati di dalam melayani Tuhan. Berikan kami kerjasama yang baik, kesatuan hati, dan juga doakan kami untuk kami boleh tetap setia, kami tetap semangat Tuhan di dalam melayani Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kerinduan kami untuk ibadah kembali secara onsite ataupun tatap muka yang di gereja Tuhan. Kami doakan Tuhan agar sungguh ini boleh terlaksana dan sungguh kami juga boleh persiapkan dengan baik Tuhan. Tuhan yang menolong setiap kami ya Bapa, apa yang saat ini kami gumulkan dan kerinduan kami ini, biarlah sungguh boleh cepat kami laksanakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami ini dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Tuhan. Amin. Kita juga doakan untuk persiapan ibadah online kita, baik itu ibadah persekutuan doa maupun juga ibadah sekolah minggu, ibadah usia indah, dan juga untuk ibadah umum pada hari Minggu. Kita doakan untuk para pelayan mimbar maupun tim multimedia maupun dan editor agar semua dapat mempersiapkan dengan baik. Doakan juga untuk jemaat Tuhan agar mereka juga tetap setia, tetap semangat dan antusias dalam mengikuti ibadah-ibadah online kita. Mari kita buka suara untuk doa ini. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa untuk persiapan ibadah-ibadah online kami, baik itu ibadah umum maupun juga persekutuan doa, usia indah dan juga sekolah minggu yang kami lakukan secara live stream, secara online. Tuhan, kami menyerahkan Tuhan agar setiap kami para pelayan dapat mempersiapkan diri dengan baik, dan juga untuk multimedia dan tim editor semua dapat mempersiapkannya dengan baik Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar juga untuk jemaat Tuhan di dalam masa COVID ini Tuhan, kami harus mengikuti ibadah secara online di rumah. Berikan mereka tetap kesetiaan, semangat dan juga antusias untuk terus mengikuti ibadah-ibadah online yang kami lakukan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami ini dalam tangan-Mu Tuhan yang menjawab sesuai waktu dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita akan lanjutkan doa kita untuk gereja kita. Seringkali kita tidak mengingkari ya, di dalam gereja pun kadang-kadang ada persinggungan satu sama lain sebagai anggota jemaat maupun juga sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Mari kita doakan agar gereja kita tidak mudah dipecah belah. Kita selalu bersatu sebagai satu anggota tubuh Kristus, sama-sama melayani Tuhan, sama-sama berharga di hadapan Tuhan dan tidak ada perbedaan. Kita berdoa juga untuk jemaat Ampera. Kita doakan agar jemaat boleh dewasa dan bertumbuh, boleh penuh dengan kasih mesra satu sama lain, saling mendorong, menasehati, membangun dan menolong Tuhan. Kita doakan pokok doa ini, kita bersama buka suara. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa untuk gereja kami. Kami tahu Tuhan dalam gereja kami tidak mengingkari Tuhan kalau kadang ada perselisihan, ada perpecahan. Kadang ada persinggungan satu sama lain. Kami doakan Tuhan, mohon ampun daripada-Mu ya Tuhan. Engkau sadarkan kami Tuhan sebagai satu anggota tubuh Kristus. Biarlah setiap kami boleh bersatu hati bersama-sama melayani Tuhan. Bersatu hati bersama-sama bergandengan tangan untuk boleh melayani Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami tolak segala perpecahan di dalam gereja kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang mempersatukan kami sebagai keluarga kerajaan Allah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, agar boleh dewasa dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Penuh kasih mesra satu sama lain, maupun juga saling mendoakan, mendorong dan juga membangun satu sama lain. Kami serahkan Tuhan jemaat-Mu dalam tangan-Mu dan juga setiap kami ya Bapak, para pelayan hamba Tuhan dan juga BPJ semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah bersatu hati kami boleh bersama melayani Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur Tuhan. Amin. Yang terakhir kita akan doakan juga untuk jemaat kita yang dalam pergumulan, yang sakit maupun juga sedang kesulitan dalam usaha ataupun pekerjaan. Kita bersama doakan mereka. Mungkin ketika kita tahu nama-nama mereka, boleh kita sama-sama doakan bagi mereka. Kita buka suara untuk doain. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa menyerahkan jemaat kami yang mungkin saat ini mereka di dalam pergumulan, baik itu keluarga ataupun di dalam usaha, pekerjaan, keuangan mereka. Tuhan, kami mohon padamu Tuhan, memberikan jalan keluar bagi setiap mereka. Tuhan yang menolong mereka, mencukupkan akan segala kebutuhan, keperluan mereka. Di dalam keluarga mereka, Tuhan yang menolong agar mereka ada satu kasih mesra Tuhan satu sama lain di dalam keluarga. Persekutuan yang indah bersama keluarga mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang sakit, baik mereka yang lemah di rumah ataupun di rumah sakit. Biarlah Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan mereka melalui obat-obatan yang dikonsumsi maupun juga tangan-tangan dokter yang merawat mereka. Tuhan yang menolong mereka Tuhan. Biarlah oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan dan dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk mereka juga di dalam usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan yang menolong mereka, mencukupkan mereka Tuhan akan segala kebutuhan mereka. Terpuji Engkau Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ke-6. Kita akan baca bertanggapan. Untuk yang pertama saya, lalu untuk kedua dan selanjutnya singer akan membawakan bersama dengan jemaat boleh mengikuti. Kita akan baca mulai dari yang ke-1. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan.
satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Amin ya. Perikop ini menyatakan untuk kesatuan jemaat dan juga karunia yang berbeda-beda. Kiranya setiap kita boleh selalu bersatu di dalam kasih mesra, di sama-sama boleh bergandengan tangan di dalam melayani Tuhan. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Terlebih dahulu kita akan naikkan satu pujian. Allahku, ku mau sembahmu. Kita mau renungkan firman-Nya pada malam hari ini. Allahku, ku mau sembahmu. Hatiku cinta padamu, di hadiratmu ku mau renungkanmu. Hatiku puji sembahmu. Allahku, ku mau sembahmu. Hatiku cinta padamu, di hadiratmu ku mau renungkanmu. Hatiku puji sembahmu. Engkaulah kepuasanku, Engkaulah sukacitaku, di hadiratmu ku mau renungkanmu. Allahku, ku mau sembahmu. Katakan sekali lagi, Allahku, ku mau sembahmu. Allahku, ku mau sembahmu. Hatiku cinta padamu. Hatiku cinta padamu, di hadiratmu ku mau renungkanmu. Hatiku puji sembahmu. Engkaulah kepuasanku, Engkaulah sukacitaku, di hadiratmu ku mau renungkanmu. Allahku, ku mau sembahmu. Engkaulah kepuasanku, Engkaulah kepuasanku, Engkaulah sukacitaku, di hadiratmu ku mau renungkanmu. Allahku, ku mau sembahmu. Allahku, ku mau sembahmu. Waktu dan tempat saya persilakan hambanya untuk pemberitaan firman. Bapak Ibu, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami sudah menaikkan setiap doa-doa kami. Kini tiba saatnya di mana kami mau berdiam diri sejenak untuk bersama mendengarkan firman Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini. Biar setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah ketika mereka mendengarkan, mereka juga boleh mengerti, berikan hikmat, biar Roh Kudus-Mu yang terus menuntun dan menolong setiap kami. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini Tuhan, biar semua sesuai dengan kebenaran yang sesuai
firman Tuhan saja. Kami serahkan Tuhan doa kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Malam hari ini kita akan kembali bersama mendengarkan firman Tuhan, bersatu di dalam komunitas. Saya mengajak kita sekalian untuk membuka firman Tuhan dari Filipi 2 ayat yang pertama sampai 11. Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Kita akan membaca bersama-sama ayat 1 sampai 11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankannya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya sendiri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita perlu waspada bahwa ada pihak-pihak yang tidak senang ketika gereja itu sedang bertumbuh dan berkembang. Ada satu tren yang terjadi pada saat ini yang terjadi di kalangan gereja, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ketika sebuah gereja sedang bertumbuh, berkembang secara pesat, tetapi ternyata di dalamnya ada orang-orang yang begitu berambisi. Mereka mementingkan ego mereka sendiri, sehingga terjadilah sebuah konflik. Tidak hanya konflik saja, bahkan tidak jarang ada perpecahan di dalam sebuah tubuh gereja. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya mengapa konflik ini bisa terjadi? Konflik ini terjadi bisa saja karena masalah-masalah yang sebenarnya sepele ketika kita menghadapinya dengan kepala dingin, dengan rendah hati, dengan kasih. Tetapi Bapak Ibu, inilah yang menjadi fakta pada saat ini, bahwa banyak gereja yang pecah karena terjadi sebuah konflik yang ternyata penyebabnya adalah hal-hal sepele. Misalnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada satu pihak yang mau pakai lampu sorot, kemudian ada pihak lain yang tidak mau, ribut karena cara berpakaian, ribut karena tidak diajak makan-makan, dan banyak sekali penyebab-penyebab lainnya. Itulah mengapa orang bisa menjadi tersinggung dan meninggalkan gereja. Nah Bapak Ibu, padahal Allah sebenarnya menginginkan bahwa gerejanya itu bersatu. Gereja sebagai satu komunitas yang Allah hadirkan di tengah-tengah kita. Itu adalah untuk apa? Sebagai kita orang percaya, menjadikannya wadah untuk menerapkan ajaran-ajaran yang Kristus ajarkan di dalam firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, menjadi berkat bagi orang di luar sana. Apakah gereja sebagai satu komunitas orang percaya, kita sudah sama-sama saling mengasihi, saling merendahkan hati kita saling sungguh-sungguh menolong satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini memberikan kepada kita sebuah gambaran komunitas orang percaya, bagaimana supaya kita itu bisa menjadi komunitas yang bersatu. Dan inilah yang terlebih dahulu Yesus lakukan dan teladani di dalam firman Tuhan.
Dia dikatakan telah mengosongkan dirinya menjadi hamba, bahkan mati, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Yesus terlebih dahulu menjadi teladan bagi gerejanya. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, ketika kita ditaruh, ditempatkan di dalam satu komunitas, yaitu gereja. Apakah kita mau menjadikan komunitas ini sebagai wadah untuk kita saling mengasihi, saling merangkul, bersatu hati untuk melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada malam hari ini kita bersama-sama belajar apa rahasia komunitas yang bersatu. Yang pertama adalah membangun kekompakan atau persatuan. Ini diambil dari ayat 2, di sana dikatakan, hendaklah, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati dalam tujuan, di dalam kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Jadi Allah menginginkan bahwa di dalam satu komunitas orang percaya ada beberapa hal yang bersatu. Apa saja tadi Bapak Ibu? Yaitu sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Nah, Bapak Ibu, di dalam sebuah perjalanan, sebuah keluarga ingin pergi makan malam ya. Jadi mereka satu keluarga terdiri dari bapak, ibu, anak-anaknya 2 orang. Nah, mereka pergi keluar makan, suatu kali mereka di dalam mobil, si anak yang pertama bilang, ayo kita pergi makan bakso. Nah, anak kedua pun bilang, gak mau, aku gak mau makan bakso. Anak yang kedua bilang, aku maunya makan pizza gitu. Anak yang pertama lagi bilang, tidak, aku gak mau makan pizza gitu ya. Bosan makan pizza terus, saya mau makan bakso gitu. Nah, akhirnya bapaknya pun bilang, jadi kita mau kemana ini? Ya, bapaknya cuman sambil nyetir doang gitu Bapak Ibu. Nah, jadi kita mau kemana ini? Bentar lagi kita sudah sampai di pertigaan jalan. Nah, kedua tempat makan itu berbeda arah. Yang ke kanan ke bakso, yang ke kiri ke pizza. Jadi kita mau kemana? Akhirnya Bapak Ibu, karena mereka ribut di sepanjang jalan, bakso, pizza. Ibunya pun bilang ketika di pertigaan, udah gak usah ke bakso, gak usah ke pizza. Kita pulang makan di rumah, makan sama nasi, sama telur, sama kecap. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Akhirnya mereka putar balik ke rumah dan makan di rumah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ilustrasi ini menggambarkan bagaimana ketika kita ingin mencapai satu tujuan, kita harus sepakat dulu. Kita harus punya satu pikiran dulu. Kita mau kemana, arahnya mau kemana. Ya, kalau kita masih di tengah jalan, kita punya tujuan yang berbeda-beda, tentu kita tidak akan pernah sampai di tempat yang kita inginkan. Akhirnya tadi keluarga tadi pulang kembali dengan perut yang lapar. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita perlu sehati dan sepikir seperti kata firman Tuhan. Ini artinya kesatuan hati dan kesatuan pikiran. Paulus memberikan nasihat, hendaklah kamu sehati, sepikir dalam kasih, jiwa, dan tujuan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana hal tersebut dapat dicapai oleh kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam komunitas? Kita perlu yang namanya komunikasi, kedekatan, dan keterbukaan. Bagaimana kasih dapat terwujud? Yaitu ketika di dalam komunitas tersebut ada penerimaan, ada saling memahami. Mengapa kita harus mengenakan kasih? Ya, karena Allah terlebih dahulu sudah meneladani hal itu. Dan Allah menginginkan bahwa gereja itu harus bersatu. Jadi Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan di sana dikatakan, di dalam kasih Kristus itu ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, kasih mesra dan belas kasihan. Jadi ini adalah hal-hal yang sebenarnya harus terdapat di dalam jemaat Tuhan. Adakah kasih, adakah belas kasihan, adakah saling menghibur, saling menasehati satu dengan yang lain ketika kita punya saudara, mungkin mereka terjatuh, mungkin mereka lemah. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, bagaimana satu kasih, satu jiwa, satu tujuan ini dapat terwujud?
Maksudnya adalah kita tidak berselisih atau bertentangan di dalam melaksanakan kepentingannya sendiri-sendiri. Sebagaimana tadi telah diilustrasikan bahwa kita seharusnya memiliki satu kesepakatan di dalam hal-hal yang berkaitan dengan gereja dan pelayanan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jadi hal tersebut akan terwujud ketika kita punya satu tujuan, yaitu hanya untuk memuliakan Tuhan. Jadi jika di dalam diri kita koreksi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ketika kita di dalam kehidupan berkomunitas, kita punya tujuan yang berbeda sendiri. Kita ingin supaya diri kita itu diutamakan, kita egois. Tentu tujuan Tuhan tidak akan terpenuhi di dalam satu komunitas orang percaya. Untuk itu Bapak Ibu, kita perlu menyelesaikan dengan baik tujuan yang Allah berikan kepada kita, yaitu untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan bersama-sama di dalam komunitas orang percaya, yaitu gereja yang pada saat ini kita ditempatkan. Nah Bapak Ibu, yang kedua, apa rahasia supaya gereja itu menjadi satu komunitas yang baik bagi kita? Yang kedua adalah ada saling merendahkan hati. Terdapat di dalam ayatnya yang ketiga, di sana dikatakan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bapak Ibu, menjadi rendah hati memang adalah hal yang sulit kita sebagai manusia lakukan. Kenapa? Karena memang kita adalah manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Dan kecenderungan kita itu adalah memusatkan diri kita. Jadi Bapak Ibu, diri kita ini adalah pusat dari segala sesuatu karena dosa itu tadi. Atau biasa kita sebut dengan egosentris. Nah Bapak Ibu, inilah lawan dari rendah hati sebenarnya. Kecenderungan kita yang ingin diutamakan, kita ingin menjadi pusat, kita sombong Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Nah tetapi inilah yang harus kita lawan di dalam diri kita masing-masing. Bagaimana kita harus merendahkan hati kita supaya komunitas kita menjadi satu komunitas yang baik, yang benar dan sehat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu, apa lawan dari rendah hati? Lawan dari rendah hati adalah kesombongan. Apa kesombongan itu? Kesombongan ini adalah satu perasaan berlebih bahwa seseorang itu memiliki keunggulan. Dia merasa mereka penting dan berharga Bapak Ibu. Mereka sangat percaya diri dan sangat mengutamakan diri mereka sendiri. Mereka katakan bahwa mereka ini cukup baik, cukup unggul dengan prestasi mereka itu. Nah Bapak Ibu, di dalam nats ini kita bersama-sama belajar bahwa Paulus sedang mengajarkan kepada kita, menitik beratkan pada pribadi Yesus. Bapak Ibu, Yesus, siapa Yesus? Yesus adalah Tuhan kita. Tetapi dia menunjukkan satu sikap hidup yang sangat rendah hati. Dia menunjukkan satu keteladanan yang bukankah harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan mengikuti jejak Tuhan kita. Nah Bapak Ibu, di sana dikatakan bahwa Yesus ini sudah memiliki kemuliaan yang tidak tertandingi. Tetapi dia rela merendahkan dirinya. Apa yang firman Tuhan katakan mengenai Yesus? Yang pertama di sana dikatakan bahwa dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi ini berbicara bagaimana Yesus melepaskan hak-hak yang seharusnya melekat di dalam dirinya untuk keselamatan umat manusia. Yang selanjutnya dikatakan juga bahwa Yesus telah mengosongkan dirinya atau kenosis untuk mengambil rupa menjadi seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, merendahkan dirinya sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Nah Bapak Ibu, jadi Tuhan Yesus itu bukan sekedar menahan diri untuk tidak menjadi pribadi yang sombong atau yang tinggi, yang mulia. Tetapi dia sungguh-sungguh mengosongkan dirinya. Dia menderita, hidup di dalam kesederhanaan, diperlakukan tidak baik Bapak Ibu.
dan mati dengan cara yang sangat hina. Untuk itu Bapak Ibu, kita perlu mengingat siapa Tuhan kita. Dia tidak lahir di dalam satu kemegahan, satu peristiwa yang perlu disambut dengan mewah begitu Bapak Ibu. Bahkan mati pun Yesus dengan cara yang sangat hina. Lalu siapakah kita? Ketika kita menginginkan supaya diri kita itu menjadi yang utama, diri kita menjadi yang unggul, diri kita itu sombong Bapak Ibu. Siapakah kita dibandingkan Tuhan Yesus itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kemuliaan kita, penghargaan kita yang terpenting itu adalah ketika itu berasal dari Tuhan, bukan puji-pujian dari manusia. Siapa yang tidak senang dipuji Bapak Ibu? Setiap kita sangat senang dipuji, bukan? Tapi Bapak Ibu, kita perlu ingat, ada puji-pujian yang terkadang membuat kita bisa jatuh. Kenapa? Karena kita lengah dan kita cukup puas. Ketika kita dipuji, kamu keren banget ya, gitu ya. Sehingga kita cukup puas dan kita berhenti untuk berusaha menjadi lebih baik. Justru sebaliknya Bapak Ibu, ketika seseorang mengkritik kita, kritikan itu juga bisa menjadi sesuatu yang membangun kita, yang membentuk kita, yang menjadikan kita lebih baik lagi. Jadi Bapak Ibu, kedua hal ini, pujian dan kritikan, itu bisa menjadi sesuatu yang berguna atau menjatuhkan, tergantung bagaimana hati kita menyikapinya. Ketika kita rendah hati menerima kritikan, pujian, tentu semua itu akan membuat kita semakin mengembangkan diri kita. Tetapi ketika kita sombong, kita sudah cukup puas dengan apa yang kita dapat hasilkan gitu ya, atau kita tampilkan Bapak Ibu. Itu semua bisa menjadi awal kejatuhan kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita dengan penuh hikmat menyikapi pujian dan kritikan itu. Ketika kita di dalam satu komunitas, kita diberikan nasihat, mari kita menganggapnya itu sebagai sesuatu yang membangun. Tetapi kita di dalam pihak orang yang mengkritik atau menasehati, mari kita juga memberikan kritikan atau nasihat dengan penuh kasih. Firman Tuhan katakan sambil berjaga-jaga di dalam diri kita supaya kita tidak jatuh. Jadi Bapak Ibu, selain kita mengintrospeksi diri kita, kita juga harus menasehati orang lain di dalam komunitas kita. Dengan tujuan apa? Supaya kita sama-sama bertumbuh, supaya kita sama-sama bisa melayani Tuhan lebih baik lagi. Nah Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, yang ketiga, apa yang harus ada di dalam komunitas orang percaya? Yang ketiga adalah saling memperhatikan. Di dalam ayat 4 di sana dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi Bapak Ibu, setiap kita memang diciptakan bukan menjadi satu orang saja ya di tengah-tengah masyarakat ini, di tengah-tengah komunitas orang percaya juga. Tetapi kita diciptakan bersama-sama menjadi makhluk sosial, sehingga kita membutuhkan satu dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu, jangan ada satupun di dalam diri kita yang menganggap bahwa kita tidak butuh orang lain, apalagi komunitas orang percaya. Nah Bapak Ibu, memperhatikan yang dimaksud itu memperhatikan seperti apa? Memperhatikan yang firman Tuhan maksud itu bukan hanya sekedar rasa ingin tahu saja, ya, bukan sekedar rasa ingin tahu saja, tetapi kita sungguh-sungguh berjalan bersama orang yang sedang sedih, sedang kesusahan di dalam komunitas kita. Tidak hanya berjalan bersama, kita ikut merasakan kesulitannya, kita ikut bersama mencari solusi di dalam kesulitan yang mereka hadapi. Nah Bapak Ibu, di sini ada 3 kata yang kita mau sama-sama cermati, yaitu yang pertama, ada kepo, simpati, dan empati. Nah sebenarnya mana yang lebih baik dan menggambarkan kalau kita itu sungguh-sungguh memperhatikan, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Yang pertama ada kata kepo.
Nah, mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar kata kepo ya. Ih, kepo lu pengen tahu aja gitu ya. Nah, jadi kepo ini artinya apa? Menggambarkan seseorang yang hanya ingin tahu saja. Ya, tentang apa yang dialami orang lain untuk kepuasan dirinya saja. Jadi ketika dia sudah tahu, si ini kenapa sih gitu ya. Si ini lagi kenapa sih? Ketika dia sudah tahu jawabannya, oh gitu ya. Jadi cuma sekedar dan sudah cukup sampai di situ dia merasa puas karena dia sudah mendapatkan informasi yang dia inginkan. Jadi ini kepo, hanya untuk kepuasan dirinya sendiri. Tidak ada tindak lanjut setelah mengetahui pergumulan seseorang atau permasalahan seseorang. Jadi cuek, tidak ada keinginan untuk membantu, bahkan tidak ada keinginan untuk mengajak ngobrol lebih lanjut seperti itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kata yang kedua, ada simpati. Nah, simpati ini menggambarkan satu perasaan belas kasih dan sayang atas kejadian yang menimpa seseorang. Memang dia mendukung, tetapi ada aksi yang dia lakukan namun terbatas Bapak Ibu. Jadi memang dia sudah ada satu hati, oh iya kasihan ya gitu ya. Dan dia sebenarnya ingin membantu, tetapi karena keterbatasannya dia tidak bisa melakukan itu. Jadi Bapak Ibu, orang yang bersimpati ini sebenarnya tahu dan ikut bersedih, tetapi tidak terlibat di dalam kesedihan orang lain tersebut. Jadi hanya sikap prihatin, tidak merasa harus menolong orang tersebut. Jadi dia hanya prihatin, tetapi dia masih ada satu perasaan, oh ya nggak apa-apa, bukan dia yang nolong, karena mungkin orang lain bisa tolong seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi tidak merasa harus menolong orang lain. Nah Bapak Ibu, yang ketiga ada empati, mirip-mirip ya, simpati dengan empati. Kata ketiga ini adalah empati. Apa yang arti dari empati? Jadi empati ini adalah menempatkan diri pada posisi orang yang sedang kesulitan tersebut. Dia menempatkan dirinya, oh ya gimana ya kalau aku jadi dia, mungkin aku gak akan kuat gitu, misalnya seperti itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jadi orang yang berempati menempatkan diri menjadi orang lain dan dia pun berbagi secara langsung kesedihan mereka. Jadi mereka berjalan bersama dengan orang yang sedang bergumul tersebut. Ketika orang itu menangis, dia pun ikut menangis seperti itu. Contohnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya empati ini memiliki satu kualitas yang lebih dalam dari simpati. Banyak sekali orang yang sebenarnya ada di sekitar kita menunjukkan keprihatinan mereka, bahwa mereka memperhatikan kita. Tetapi Bapak Ibu, kita perlu cermati lagi. Ketika kita pun datang kepada orang lain, apakah kita hanya kepo saja, simpati saja, atau empati Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan memberikan satu gambaran komunitas yang bersatu. Ada saling memperhatikan di dalamnya. Nah, jadi mengapa pada malam hari ini kita belajar 3 kata ini, kepo, simpati, dan empati. Nah, karena banyak sekali orang ketika melihat atau mendengar saudara mereka di dalam kesusahan, mereka sebenarnya hanya kepo atau cuma pengen tahu aja. Bahkan lebih fatalnya lagi, mereka menjadikannya sebagai bahan gosip Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan untuk kepuasan mereka sendiri. Nah Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya di dalam satu komunitas, kita perlu menunjukkan kasih, saling memperhatikan, bukan hanya kepo, tetapi simpati atau empati, sesuatu yang lebih mendalam lagi. Jadi Bapak Ibu, mari kita melatih sikap ini. Ketika kita melihat saudara kita di dalam kesusahan, kita jangan hanya menjadi seseorang yang sekedar pengen tahu aja gitu ya, penasaran. Tetapi apakah ada satu kerinduan di dalam diri kita untuk kita mendoakan orang tersebut, kita berbelas kasihan, kita mencoba mencari solusi bersama-sama dengan dia, berjalan bersama dia di dalam kesedihannya, merangkul dia. Nah Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, inilah yang terus harus kita pupuk di dalam komunitas orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana komunitas kita pada saat ini, pada hari ini, kita bersyukur
Kalau saat ini kita ada di tengah-tengah satu gereja GKJ Ampera, bahkan ada orang-orang yang Tuhan sediakan menjadi teman dekat kita, sahabat kita, menjadi orang-orang yang mungkin mau berjalan bersama-sama kita dalam susah, suka, duka, seperti itu Bapak Ibu. Ini bukanlah satu kebetulan, tetapi Tuhan memang sudah sengaja menempatkan kita di tempat tersebut. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita belajar saling bertumbuh. Kita belajar mengasihi, kita belajar merendahkan hati kita. Kita belajar untuk melayani Tuhan bersama-sama. Kita belajar untuk tidak mementingkan ego pribadi kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu, inilah komunitas kita orang percaya, yaitu wadah atau tempat kita mempraktikkan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Sebelum kita lebih jauh lagi bisa melayani orang lain, mari kita tunjukkan kesatuan hati kita, kesatuan pikiran, kesatuan jiwa kita di tengah-tengah komunitas orang percaya yang saat ini Tuhan taruh kita. Nah Bapak Ibu, sudahkah kita membangun persatuan itu? Sudahkah kita saling merendahkan hati kita? Sudahkah kita saling memperhatikan? Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang pada malam hari ini boleh mengingatkan kami bahwa kami sebagai orang-orang percaya, kami telah dipersatukan di dalam komunitas orang percaya. Kami bersyukur Tuhan untuk tempat atau wadah yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh melatih, untuk kami boleh menerapkan apa yang Tuhan ajarkan di dalam firman-Mu kepada kehidupan kami, yaitu lewat saudara-saudari kami yang seiman terlebih dahulu. Tuhan tolong kami kalau saat ini mungkin kami masih banyak kelemahan, masih banyak ego di dalam diri kami masing-masing. Mungkin kami juga tidak punya belas kasihan atau kami belum sungguh-sungguh peduli terhadap saudara-saudari kami. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh terus saling mengasihi, saling memperhatikan, bersatu hati, jiwa dan kasih di tengah-tengah komunitas yang Tuhan berikan ini. Tuhan tolong kami supaya kami tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita telah bersama-sama menaikkan doa-doa, memuji Tuhan, dan juga firman Tuhan yang menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai makanan rohani yang terus memupuk kita untuk bertumbuh dalam Tuhan. Mari saudara kita akhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita berdiri di hadapan Tuhan, kita menaikkan pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, arahkan hati dan pikirmu, terimalah berkat Tuhan. Kasih daripada Allah menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, anugerah keselamatan serta penghiburan dan sukacita daripada Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa, memberkati saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saat teduh kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.